Janganlah kau berjalan di duniaku ini, kata Allah, dengan angku dan sombong. Innaka lan tahiqal arda wa lan tablugul jibala tuka. Kesombonganmu tidak sampai setinggi langit. Kesombonganmu tidak sampai tembus bumi dibuatnya. Apa itu sombong? Tidak namuh menerima kebenaran. Apa itu sombong? Pandang enteng kau orang. Jangan kau palingkan mukamu kalau kita ngomong sama orang. Alkohilah. Lakona khalaqonal insana mimma mahin. Kau dicipta, dibuat daripada air mani yang hina dina. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita yang telah berada di rumah Allah ini, semoga senantiasa diberikan Allah rahmat, berkat dan nikmatnya untuk kita sekalian. Selanjutnya adalah selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang penuh iman dan takwa. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu membacakan selawat kepada beliau untuk nanti mendapat pertolongan ataupun syafaat di yaumil akhir nanti. Beliau berpesan kepada kita, kutinggalkan umatku, kata Nabi, tidak harta, pangkat dan jabatan. Kutinggalkan kepada umatku adalah Al-Quran yang berisikan 30 juz, 114 surat, 6.360 ayat, 74.437 kalimat, dan banyak huruf Al-Quran 1.270.000 huruf. Lama turun ke Nabi 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ditambah dengan hadis beliau sebagai manifestasi daripada Al-Quran. Inilah kalau kita pegang ini, selamatlah kita dunia dan akhirat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam khutbah yang singkat ini, kita adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kata Imam Qusairi, takwa itu memang mengucapkannya mudah, tapi untuk melaksanakan, mengimplementasikan di rumah tangga dan di masyarakat kita, ya kadang-kadang sulit. Iman dan takwa serta amal soleh nanti akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Qusairi, takwa itu adalah, kalau dirinci, ta itu adalah orang yang tawaduk, orang yang rendah hati, tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak pongah. Kata Profesor Dr. Saki Barket, bisa orang sombong karena greatman-nya, karena kepintarannya. Kata Dr. Saki Barket, bisa orang sombong karena keturunannya. Kata Dr. Saki Barket, bisa orang sombong karena kekayaannya. Kata Dr. Saki Barket, bisa orang sombong karena harta bendanya. Begitu kata Dr. Saki Barket. Kemudian yang keempat adalah qanaah, memadahkan apa yang ada. Yang jelas kita senantiasa berusaha. Innallaha kataba alaikumus sa'ya fas'au. Allah mewajibkan kita berusaha, fas'au, berusahalah, tupil amal. Apalagi zaman sekarang, Bapak Saudara sekalian, kita tidak boleh lagi berpangku tangan. Kehidupan semakin hebat sekarang, semakin berat tantangan kita ke depan. Jadinya kita aplikasikan ke diri kita iman dan takwa yang betul-betul terhujam ke lubuk hati yang dalam. Qanaah, memandangkan apa yang ada. Wa itu adalah orang yang wara. Tangan tidak salah jambokan, mata tidak salah calikan, mulut tidak salah carokotokan, kaki tidak salah angkakan. Sudah orang bertakwa itu, kata Imam Qusairi. Kemudian yakin.
ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin, adanya hari akhirat. Jadi kita yang berada di atas dunia ini tidak akan kekal selamanya. Ya. Sejauh tabangnya bangau, kapulang juga kebangan kata Buya Hamka. Sejauh kita merantau, pulang juga ke alam kuburan. Apa yang kita bawa? Amal, iman dan takwa. Jadi iman itu adalah terguncang dalam hati. Iqrarum bil lisan, selalu kita baca-baca la ilaha illallah. Tasdiqum bil qalbi, dibenarkan oleh hati sanubari. Wa amalu bil arkan, direalisasikan oleh anggota kita. Jadi iman dan takwa, amal soleh yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau takwa, iman dan amal soleh kita siap, Allah berikan balasan. Uiddat lil muttaqin. Kujanjikan kata Allah orang-orang yang bertawhid itu apa? Jannah, surga. Bagaimana surga? Arduhas samawati wal ardh. Lebih luas dari langit dan bumi. Dijanjikan oleh Allah untuk kita orang-orang yang bertakwa ini. Alhamdulillah, mari kita rebut selagi hayat di kandung badan. Apakah takwa ini akan senantiasa sepanjang hidup kita akan abadi sama kita? Terpulang kepada kita masing-masing. Tapi hendaknya begitulah. Takwa ini kita rebut sampai ajal datang merenggut nyawa. Yang merusakkan takwa itu pertama dari segi iman. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman 13. Jangan kau sekutukan Allah. Karena mensekutukan Allah suatu aniaya yang paling besar. Luqman 13. Ada orang sedang pertuhankan harta benda, ya, percaya kepada burung murai, percaya kepada batu cincin, percaya kepada keris segala macamnya, padahal itu adalah buatan manusia. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan ciptaan Allah, jangan kau pikirkan zatnya. Nanti kita bisa masuk rumah sakit jiwa. Kemudian Al-Maidah 72. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang mensekutukan Allah, lebih dia cintai alam yang dibuat oleh Allah ketimbang sang pencipta, ya, faqad harramallahu alaihil jannah. Faqad harramallahu alaihil jannah. Dicekal dia masuk surga. Al-Maidah 72. Ini sekarang kita lihat. Lebih cinta kepada kita dunia ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Bapak Yesus sekalian, iman takwa ini kita pegang erat. Itu Al-Maidah ayat 72. Yang kedua yang merusakkan takwa dari segi nafsu, yang pantang kerendahan. Nafsul lawamah, nafsul amarah, saitoniyah dan bakimiyah atau kehewanan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah Yusuf ayat 53. Sesungguhnya nafsu itu selalu membawa manusia kepada kemungkaran, kemaksiatan, keingkaran. Kita lihat sekarang, ya, apakah di mass media, di koran, ya, banyak kemungkaran terjadi. Padahal kita terkenal Sumatera Barat Serambi Mekah. Luar biasa itu. Ada bahasa di sarak bahasa di kitabullah. Kalau ini kita pedoman selamat kita berdunia berakhirat. Oleh sebab itulah kepada kita semua yang punya anak dan keluarga, mari kita dekatkan dengan agama. Hanya itu yang bisa membentengi daripada kemungkaran, kemaksiatan, keingkaran. Nafsul lawamah, nafsul amarah, saitoniyah, bakimiyah, kehewanan, semuanya adalah membawa kita, menyeret kita kepada kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Dia bawa kita kepada kejahatan. Ini adalah promotornya adalah setan iblis. Dia tidak senang kepada kita sampai dunia kiamat, sampai nafas di kerongkongan dia akan goda kita supaya kita masih sesat. Cuman satu dari nafsu itu yang bahagia, nafsul mutmainnah, yang dibimbing oleh malaikat. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang baik,
yang bahagia. Datanglah kepadaku, engkau kuridhoi dan kusayangi, kata Allah. Pada kuli bi'ibadi wa kuli jannati. Engkau akan kumasukkan golongan hambaku dan kumasukkan ke dalam surga. Jadi nafsul lawamah, amarah syaitaniyah, baginya kehewanan, membawa kita kepada kemungkaran. Sampai Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Orang yang satria, orang yang gagah, orang yang berani, laisa sadidu bisu'atin alal adu, walakinna sadid ma yamliku nafsahu indal ghar. Orang yang bahagia, orang yang satria, orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika datang memuncak nafsu kejahatannya ataupun amarah. Berat itu. Nah itu yang bertakwa itu. Kemudian yang merusakkan takwa yang ketiga dari segi dosa. Al-Maidah 90. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, berbintang, malaka, wine, morfin, ganja, ekstasi, narkoba, rijsum min amali syaitan, menyeret kita oleh setan kepada kejahatan. Bayangkan, sampai sekarang tidak pernah ya bagaimana aparat kita untuk mengamankan narkoba tetap lolos, saudara sekalian. Kalau sempat kita kena narkoba, saudara, itu jaringan saraf kita 6.666 saraf sudah rusak, rontok dibuatnya, walaupun direhabilitasi, tidak akan baik lagi. Itu kita baca dalam buku narkoba itu. Jadi mari Bapak sekalian, nafsu itu luar biasa, tidak akan pernah dia ya membahayakan kita. Bisa selalu membawa kepada kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, kepada kejahatan. Oleh sebab itulah narkoba yang sangat mengancam dunia internasional, apalagi ya di negara kita, apalagi Sumatera Barat. Tiap sebentar di koran narkoba, narkoba, narkoba. Itu adalah ya banyak kaula muda berbagai ya kalangan kita lihat. Bagaimana apa? Nafsu. Kemudian yang merusakkan takwa, iman dan takwa, dan yang keempat adalah dari segi sifat-sifat manusia. Kata Buya Hamka, nan kuliah kundi yang merah sago, yang baik budi, yang indah basuh. Kalau wajah kita Bapak sekalian tidak bisa ditukar lagi, memang sudah dari sananya begitu. Tapi sifat tingkah laku kita, kalau kita mau bisa baik. Apa salah satu sifat manusia? Angkuh dan sombong. Ini saudara sekalian. Jadi salah satu dosa yang paling besar diwariskan setan iblis kepada kita adalah kesombongan. Ketika itulah Allah perintahkan, usjudu li Adam. Semua makhluk di surga, perintah Allah apa? Hormat kepada Adam. Ya. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, pongah mati kerancan. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kau berjalan di duniaku ini, kata Allah, dengan angkuh dan sombong. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tuqa. Kesombonganmu tidak sampai setinggi langit. Kesombonganmu tidak sampai tembus bumi dibuatnya. Apa itu sombong? Tidak namuh menerima kebenaran. Apa itu sombong? Pandang enteng kau orang. Dikacak langan bak langan, dikacak batih bak batih. Ini seluruh sekalian. Padahal dikatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang kupandang pada hambaku, kata Allah, adalah takwamu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum wa amwalikum walakinnallaha taqwa qulubikum. Bukan saya pandang hartamu, pangkat jabatanmu, golongan berapa kamu, enggak itu saya pandang, kata Allah. Yang saya pandang takwa yang ada di hati. Jadi kalau kita orang yang bertakwa, ya mari lama diawak katuju diurang. Jangan dibalik, lama diawak mati lawak. Itu enggak takwa. Tidak selamanya kita hidup, saudara. Ya. Kalau kita mati, dimasuk ke kerangka jenazah, diteriakkan keluarga, laikah kita maafkan si Anuko. Coba bayangkan, sudah mati masih diminta maafkan. Nah, bayangkan itu.
Jadi yang sombong itu apa? Tidak mau menerima kebenaran, pandang enteng kepada orang. Kemudian tusok ilkhot dakali nas. Kalau orang ngomong mengecek jonyo, buang muko. Luqman 18, tusok ilkhot lakani nas. Wala tamsipil ardi maruha. Jangan kau palingkan mukamu kalau kita ngomong sama orang. Alkohilah. Dalam sajadah 8 dikatakan, laqad khalaqnal insana min ma'in mahin. Kau dicipta, dibuat daripada air mani yang hina dina. Sajadah ayat 8. Jadi inilah materi khutbah yang sangat singkat ini. Yang kita bawa kepada Allah, iman dan takwa. Kita pertahankan selama hayat di kandung barang. Takwa itu bisa rusak dari segi iman adalah kesyirikan. Dari segi nafsu, lawamah, saitoniyah, bakimiyah, dan satu yang bagus, nafsul mutmainnah. Dari segi dosa, mari kita bertobat sebelum ajal kita datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kita selama ini barangkali memandang enteng yang rendah jabatannya, yang tidak bakaran segala macamnya. Mari sama-sama kita, yang dipandang Allah bukanlah harta pangkat jabatanmu, takwa yang ada di hatimu. Fa'tabiru bihi ulil albab.